Halo Solo Hemistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Kasus kritik yang disampaikan oleh Bima tentang kondisi jalan di Provinsi Lampung kemarin cukup membuat kaget saya, karena saya tidak pernah terbayangkan separah itu ya. Apalagi ketika Bima memulai dan kemudian banyak warga yang lain membuat kritik dalam video yang lain, saya benar-benar tidak menyangka separah itu. Karena begini, selama ini beberapa tahun terakhir ini kita banyak mendapat berita tentang pembangunan infrastruktur ya, jalan, jembatan, dan saya tidak terbayangkan kalau ada satu provinsi yang sebenarnya tidak jauh dari pusat kota ya, tapi melihat kondisi jalan yang seperti itu, dan itu jalan utama ya, saya tidak menyangka sama sekali separah itu. Hal lain juga karena kebetulan ya, di tempat saya itu malah sebaliknya, jalan yang masih bagus di aspal ulang. Jadi kadang terpikir, apa ini menghabiskan proyek atau memang benar-benar perawatan. Tapi setidaknya kondisi ini kan, andai kan benar ada penyalahgunaan dana, tapi efeknya itu kan masih positif ya. Dan setelah itu ada banyak tokoh politik lain yang memang mengatakan kondisi jalannya memang buruk, tapi ya selama ini tidak ada, atau hal tersebut tidak diangkat. Padahal mereka itu kan justru yang punya akses. Nah kebetulan saya jadi teringat, belum lama inilah, belum ada 2 bulan, kasus perusakan kebun bunga di Ranca Upas untuk event motor trail ya. Nah ini malah kebalikan, yang kebun bunga dipakai event akhirnya rusak. Jadi saya kepikiran, mestinya saya kadang berpikir orang Lampung ini dengan kondisi jalan yang seperti itu pasti punya bakat yang bisa disalurkan mungkin untuk event olahraga seperti motor trail itu. Oke, jadi saya akan berikan sisi pandang saya dari aspek spiritualitas terkait kesadaran, karena ini adalah momen yang seperti saya bahas di video sebelumnya ya, bahwa proses kenaikan kesadaran itu dipicu dari hal-hal yang kadang membuka sesuatu yang lebih besar, justru tidak dari hal yang awal ditunjukkan. Jadi ini mekanisme semesta. Nah, terkait apa yang disampaikan Bima dan momentum dia yang akhirnya menjadi viral ini, ada beberapa hal yang kadang itu kita tidak sadari, yakni tentang kultur atau kebiasaan. Jadi ketika kemarin Bima masalahnya dibawa ke hukum dengan pasal UU ITE ya, kondisi ini serba sulit. Terbukti ketika Bima memulai, akhirnya banyak yang lainnya mengikuti dan menyampaikan hal yang sama. Mungkin mereka lebih duluan, tapi momentumnya Bima ini yang mengangkat. Jadi karena kultur, kebiasaan kita yang orang timur, menghargai sopan santun, menghargai orang yang lebih tua. Cuma batasannya di mana? Kalau kita tidak bicara, tidak menyampaikan, tidak speak up, masalahnya juga tidak teratasi. Kalau ngomong terus terang, keras, seperti Bima, akhirnya nanti berujung ke hukum. Kalau bicaranya sarkas, yang dikritik tidak paham, jadi tidak ada cara yang pas. Jadi akhirnya nanti level penerimaan secara kesadaran keseluruhan ini akan membentuk kebiasaan baru. Jadi yang dikatakan awakening atau kebangkitan kesadaran itu ke sana. Nah kemudian kemarin berlanjut ketika saya lihat di media, orang tua dari Bima sempat diintimidasi. Ada pernyataan yang terlontar, pilih mana? Santun tapi korupsi, atau tidak santun tapi mengatakan kejujuran. Nah ini sebetulnya mewakili apa yang ada di level kesadaran masyarakat kita. Jadi kalau jawaban mudahnya, kalau dari sisi moralitas ya, apapun yang pahit, tidak santun, tapi jujur, itu lebih bagus. Cuma sekarang eranya yang diterima bukan seperti itu. Yang bagus itu yang terlihat secara kemasan. Entah di dalamnya korupsi atau tidak, itu tidak lagi menjadi prioritas. Jadi ini yang saya katakan bahwa semua adalah mekanisme kesadaran. Alam bawah sadar itu tidak mengenal pihak, tidak membedakan situasi atau kondisi. Perilaku kita dalam sosial media, perilaku kita dalam masyarakat, kultur yang berjalan, itu yang membentuk diri kita. Dari situ kita bisa menilai level kesadaran kita sampai di mana. Jadi ini adalah zaman yang
Kalau kamu ingin punya nama besar, pengen dikenal, pengen diakui, kamu harus punya kemasan yang bagus. Jadi fakta saja, di era yang sekarang, teknologi komunikasi sangat cepat berkembang. Setiap orang punya topengnya, dan ini jembatani, maka ada banyak efek yang disediakan. Kalau kita menggunakan handphone ya, filter, efek muka, tampilan, dan itu membuktikan bahwa orang menyukai, karena orang banyak yang ingin menjadi yang bukan dirinya, karena mereka merasa bahwa dengan begitu dia dihargai, dia diterima. Maka tidak heran kalau banyak kasus-kasus penipuan oleh orang yang ternama, oleh artis, penipuan dengan embel-embel agama. Jadi seperti ini, perilaku alam bawah sadar itu akhirnya tercermin dalam semua aspek kehidupan. Nah, kebetulan kemarin Menko Polhukam langsung merespon cepat, memberikan support moral ya. Nah, ini momentum. Saya salut pada Menko Polhukam, Pak Mahfud, karena berani mengangkat banyak isu yang kontroversial, yang akhirnya membuka keterlibatan arus bawah lewat sosial media itu untuk ikut memantau. Jadi di sini kita mulai sekarang sadar bahwa kekuatan perubahan ini kadang terbentur oleh birokrasi dan undang-undang. Tapi sekarang kita punya cara moral untuk ikut terlibat dalam proses politik ya, walaupun tidak lewat partai atau sebagainya. Jadi penjajahan di level paling tinggi ini yang bergerak membentuk alam bawah sadar. Jadi ketika sistem yang sekarang kita anggap paling ideal seperti demokrasi, di mana tiap orang bisa memilih pemimpinnya sendiri atau wakilnya, terlihat ideal. Tapi di sini kuncinya adalah level kesadaran dari si pemilih, bukan lagi fokusnya pada pemimpin. Ini sebenarnya yang ingin disimulasikan dengan game kesadaran. Dari dulu eranya sistem monarki, di mana raja itu yang menjadi fokusnya, pemimpinnya. Kalau rajanya bagus, ya pemerintahan bagus. Kalau tidak, akan sulit. Nah, sekarang demokrasi. Momentum kemarin ketika Pak Mahfud membuka isu-isu itu kan seperti membuat link ya, keterlibatan di level rakyat yang ada di arus bawah menjadi ketemu. Nah, ketika sekarang kita lihat banyak sekali oknum-oknum di tengah-tengah ini, entah di lembaga legislatif atau lembaga pemerintahan, institusi pemerintahan, ini semua kan yang mewakili dari rakyat itu tadi. Ya artinya masalah seperti Bima ini tadi menunjukkan bahwa ada suatu hal yang nggak beres, dan secara sisi spiritualitas kita bukan melihat tentang orangnya, tapi kita melihat pada apa sih yang membuat mungkin terlewat dari kesadaran kita tentang apa yang selama ini kita percaya bahwa ini adalah paling ideal. Karena kita baru belajar untuk demokrasi semenjak Soekarno dengan demokrasi terpimpin, lalu Soeharto dari background militer yang bisa membuat segala sesuatu itu stabil sekali, tapi tidak ada kebebasan. Dan setelah itu, nah sekarang makanya kita banyak mengalami masalah karena kita lagi belajar tentang demokrasi itu sendiri. Jadi penjajahan by system itu ya terlihat dari kasus Bima ini, dimana ketika kita secara realitas merasakan ada suatu hal yang tidak beres, tapi justru menempatkan diri kita pada posisi yang melanggar undang-undang. Nah, disinilah kuncinya bahwa rakyat itu perlu lebih sadar. Karena ketika potret wakil yang duduk di pemerintahan atau di legislatif itu terjebak dalam sistem ini, ya ini yang sekarang kita alami. Kalau orang berniat jahat, orang serakah, dia akan mencari cara apapun. Dan kalau orang berbuat jahat kan tidak ada aturannya. Sedangkan orang yang akan meluruskan kejahatan harus mengikuti aturannya. Nah, siapa yang menyusun aturan? Mereka yang kita pilih. Siapa yang menjalankan aturan? Mereka yang kita pilih. Jadi siapa yang salah? Ya kita yang milih. Jadi ketika kemarin ada operasi tangkap tangan oleh KPK pada beberapa pemimpin daerah, ya inilah potretnya. Jadi bicara tentang demokrasi, ini adalah sebuah sistem yang menurut keyakinan kita sekarang yang ideal. Menjadi tidak ideal ketika rakyat tidak sadar tentang kekuatannya. Jadi seorang pemimpin yang bagus itu adalah mereka yang bisa mewakili kepentingan rakyatnya. Cuma ini tidak mungkin karena sudah tersandera oleh keinginan berkuasa. Ini sederhana, bisa terlihat
kalau sekarang kalian lihat menjelang 2024, selalu di media itu kan survei popularitas. Jadi kita memilih pemimpin atau wakil secara bawah sadar disetel pada yang populer. Orang yang populer belum tentu berkualitas, dan kita tidak bisa memilih karena siapa yang bisa dipilih pun partai politik yang menentukan. Nah, maka kualitas kepemimpinan itu bisa terlihat. Orang yang ingin berkuasa itu terlihat dari cara bagaimana dia meraih kekuasaan atau mendudukinya. Kalau kita lihat tren beberapa tahun belakangan ini, banyak artis atau tokoh yang populer hijrah tiba-tiba masuk ke dunia politik. Padahal yang dikatakan artis itu itu sebenarnya kita butuhkan sebagai orang-orang yang tidak terjebak dalam kepentingan. Nah, artinya bahwa partai fokusnya pada berkuasa karena hanya orang populer itu yang dipilih, dan akhirnya semua menjadi transaksional. Maka ya akibatnya ketika sudah duduk di pemerintahan ya harus mengembalikan modal yang sudah ditanamkan, kemudian apa yang dulu ditransaksikan di situ. Dan sekarang kita merasakan banyak hal tiba-tiba muncul dari orang-orang yang duduk di kursi yang menjadi perantara kita. Kemudian yang terakhir adalah sikap anti kritik yang disoroti sekarang dari mereka yang duduk di pemerintahan. Nah, apa kaitannya dengan alam bawah sadar? Secara kultur di negeri kita ini, orang tua mau aneh atau salah seperti apapun tetap harus dihargai. Cuma batasannya di mana? Nah, seperti di awal tadi saya katakan bahwa alam bawah sadar itu objektif, merekam semuanya. Jadi apa yang berjalan dalam kultur kita itu yang akan menjadi tantangan kita sendiri. Kejadian apa yang diangkat oleh Bima ya kebetulan karena dia dari generasi yang lebih muda. Bagaimana mereka berbicara ya seperti itu. Ini akan ada semacam gap ya dari generasi yang lebih tua, yang besar di era politik Soeharto yang orang tidak bisa mengkritik. Jadi secara DNA sudah termuat. Maka ketika kemarin kasus gagalnya Piala Dunia, Wali Kota Solo, Gibran sempat berbeda pendapat dengan politisi senior dari partainya sendiri. Tetap yang lebih muda itu yang minta maaf. Di kultur kita memang semacam itu. Ya, untungnya saja kalau kemarin kasus Bima kan yang diangkat kata-kata dakjalnya. Padahal sekarang orang itu bebas mengata-ngatakan presiden seperti apa. Jadi dalam kacamata saya, kita ke depan ini ada banyak hal yang tidak terduga. Jadi semesta sedang mencari caranya sendiri dengan berbagai peristiwa. Dan sebenarnya ini membuka mata buat bangsa ini yang kalau sedikit mulai mendapat pencerahan bahwa perubahan apapun kekuatannya ada di masing-masing kesadaran individu, tidak lagi pada pemimpin. Dan kalau tadi sikap anti kritik juga bagian dari kultur yang berkembang, demikian pula menghargai orang tua, menghargai pemimpin, ini juga secara bawah sadar ada dalam ajaran-ajaran bahwa kita merindukan pemimpin, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Avatara. Artinya bahwa kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, sesuatu yang lebih baik, harus ada pemimpinnya. Padahal semua sudah ditunjukkan bahwa kondisi yang sudah sekompleks ini, satu orang pemimpin tidak bisa menyelesaikan semuanya. Dan sekarang kita lihat, pemimpinnya bagus, kalau yang bawahannya tidak, ya tidak berjalan. Maka ketika rakyatnya di level kesadaran itu berjiwa pemimpin semua, baru perubahan itu lebih cepat untuk dicapai ke depan. Oke, kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, berikan komentar. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.